Cerita Kesuraman Hari-hariku Part 1. Aku sangat sedih setiap kali ayahku membedakan aku dengan adik-adikku. Aku merasa bahwa ayahku tidak mencintai aku seperti adik-adikku. Tapi, ibuku selalu menghiburku dan mengatakan bahwa ayahku tidak membedakan aku, tapi hanya ingin aku menjadi anak yang lebih baik. Ibu, nak, kamu harus sabar. Ayahmu hanya ingin kamu menjadi anak yang lebih baik. Kamu kan anak pertama, jadi kamu harus menjadi contoh bagi adik-adikmu. Aku mencoba untuk memahami kata-kata ibuku, tapi aku masih merasa sedih. Aku merasa bahwa ayahku tidak pernah memahami aku. Suatu hari, ayahku membawa adik-adikku ke taman bermain, tapi aku tidak diizinkan untuk ikut. Aku merasa sangat sedih dan merasa bahwa ayahku tidak mencintai aku. Aku berlari ke kamar dan menutup pintu. Aku tidak ingin orang lain melihat aku menangis. Tapi, ibuku segera menyadari bahwa aku sedang menangis dan berlari ke kamar untuk menghiburku. Ibu, nak, apa yang terjadi? Kenapa kamu menangis? Aku, ayah tidak izinkan aku ikut ke taman bermain. Aku merasa bahwa ayah tidak mencintai aku. Ibu, nak, ayahmu tidak bermaksud seperti itu. Ayahmu hanya ingin adik-adikmu memiliki kesempatan untuk bermain. Kamu kan sudah besar, nak. Aku mencoba untuk memahami kata-kata ibuku, tapi aku masih merasa sedih. Aku merasa bahwa ayahku tidak pernah memahami aku. Tapi, ibuku terus menghiburku dan mengatakan bahwa aku adalah anak yang sangat berharga. Aku mulai merasa bahwa aku tidak sendirian, dan bahwa ibuku selalu ada. Untukku aku sangat ketakutan melihat kedua orang tuaku berantem. Aku tidak pernah melihat mereka berantem sebelumnya. Aku merasa bahwa aku adalah penyebab dari pertengkaran mereka. Ayahku, kamu tidak pernah memahami aku. Kamu tidak pernah memahami bahwa aku tidak ingin anak yang tidak bisa melihat. Ibuku, ayah, jangan ngomong gitu. Bagaimanapun ini anak kita. Kita harus mencintainya dan memahaminya. Aku merasa bahwa ayahku tidak mencintai aku. Aku merasa bahwa aku tidak diinginkan oleh ayahku. Aku sangat sedih dan merasa bahwa aku tidak memiliki tempat di dunia ini. Ibuku melihat aku sedang menangis dan segera menghampiriku. Ibuku, nak, jangan menangis. Ayahmu tidak bermaksud seperti itu. Ayahmu hanya sedang marah. Aku, ibu, ayah tidak mencintai aku. Ayah tidak ingin aku. Ibuku, nak, itu tidak benar. Ayahmu mencintai kamu, tapi ayahmu hanya sedang mengalami kesulitan untuk memahami kamu. Aku tidak yakin apakah ibuku benar atau tidak. Aku hanya tahu bahwa aku merasa sangat sedih dan tidak diinginkan oleh ayahku. Aku merasa sangat terluka setelah mendengar kata-kata ayahku. Aku merasa bahwa ayahku tidak mencintai aku dan tidak ingin aku. Aku sangat sedih dan merasa bahwa aku tidak memiliki tempat di dunia ini. Ibuku mencoba untuk menghiburku, tapi aku tidak bisa dihibur. Aku merasa bahwa ibuku tidak bisa melakukan apa-apa untuk mengubah pendapat ayahku tentang aku. Aku merasa bahwa aku sendirian dan tidak memiliki siapa-siapa yang bisa memahami aku. Hari-hari berlalu dan aku semakin merasa terisolasi. Aku tidak bisa bermain dengan anak-anak lain karena aku tidak bisa melihat. Aku tidak bisa melakukan apa-apa yang anak-anak lain bisa lakukan. Aku merasa bahwa aku tidak memiliki tujuan hidup dan tidak memiliki apa-apa yang bisa membuat aku bahagia. Aku mulai bertanya-tanya tentang tujuan hidupku. Aku mulai bertanya-tanya tentang apa yang aku bisa lakukan untuk membuat aku bahagia. Aku mulai mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu, tapi aku tidak tahu di mana aku harus mencarinya. Aku hanya tahu bahwa aku harus terus mencari dan tidak menyerah. Bersambung part 2.